Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 237. Jangan ragukan pekerjaanmu. Ketika Jajang kembali, dia menemukan Sin Qi dan Su Xian berdiri di sana. Melihat ke depan, wajah mereka menunjukkan kegembiraan untuk beberapa saat, dan mengerutkan kening untuk beberapa saat, seolah-olah mereka sedang berpikir keras maju untuk membangunkan mereka. Langsung dihentikan oleh Henry. Henry tahu bahwa jika mereka dapat mengikuti instruksi sekarang, semuanya akan indah dan mereka bahkan dapat meningkat dengan cepat. Jika mereka melewatkannya, maka mereka hanya dapat terus menumpuk dan meningkat secara perlahan. Ini bergantung pada peluang setiap orang, dan yang lebih penting, keberuntungan setiap orang. Sekitar setengah jam kemudian, Sin Qi kembali normal. Dia menatap Henry dengan mata penuh semangat. Saat dia hendak melangkah maju untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, Henry melambaikan tangannya untuk menghentikannya dan menatap Su Xian di sebelahnya. 5 menit kemudian, Su Xian juga terbangun dari pikirannya. Keduanya saling memandang, dan kegembiraan serta kegembiraan di hati mereka terlihat jelas. "Bos!" Kedua orang itu berteriak, dan tiba-tiba sudut mata mereka terasa basah, dan mereka tidak tahu harus berkata apa selanjutnya. Henry melambai kepada kedua orang itu, memandang Jajang dan bertanya, apakah semuanya sudah selesai? Sejak Jajang kembali, matanya tidak lepas dari mereka berdua. Mereka sering bersama dan sangat mengenal satu sama lain. Audio Baru milik saja, Softer dia Channel. sepertinya dapat mendeteksi bahwa kemampuan kedua orang tersebut meningkat pesat melalui perubahan yang nyata, menerobos kemacetan dan mencapai perubahan kualitatif. Mengenai perubahan ini, dia memandang ketiga orang itu dengan heran. Dia tidak mengerti alasannya dan tidak bisa mempercayainya. Mendengar pertanyaan Henry, dia segera memulihkan pikirannya, mengangguk dan berkata, "Bos, semuanya sudah selesai. Berjalan lancar. Oke, ayo pergi." Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan pergi. Si Kegang, yang tinggal di dekatnya, mendengar bahwa Henry akan pergi dan memikirkan pil yang telah diminumnya, dan menjadi cemas pada saat itu. Dengan bunyi celepuk, dia berlutut di depan Henry dan berseru, "Tolong, berikan saya penawarnya. Saya tidak ingin mati." Si Kegang tiba-tiba berlutut dan memohon belas kasihan. Sin Qi dan Su Xian teringat pil yang diberikan Henry ketika mereka keluar, dan keduanya memandang Henry. Henry memandang si Kegang dan berkata sambil tersenyum, "Itu bukan racun, itu adalah pil yang saya buat dari tanah dalam perjalanan ke sini. Jangan khawatir, jika Anda memakannya, itu hanya akan mengisi kembali sebagian tanah. Dan itu akan terjadi jauh dari kematian." Jajang dan 3 lainnya menamparkan dahi mereka dan tidak bisa berkata-kata. Sepertinya jika dia menyinggung siapapun, jangan menyinggung dokter. Dia bisa menakuti orang setengah mati hanya dengan satu gerakan tangannya. Si Kegang mendengar bahwa pil itu terbuat dari tanah. Ketika dia memikirkan seluruh proses transfer uang, dia bahkan tidak berani kentut atau mengeluarkan suara apapun. Henry melirik si Kegang. Dia tidak bersimpati pada orang seperti ini dan memimpin untuk pergi. Adapun akhir hidupnya, Tuhan telah mengaturnya sendiri. Setelah keempat orang itu keluar dari villa, Henry menoleh untuk melihat ke arah Jajang dan berkata,
Kamu sangat efisien hari ini. Wang Guoqing tidak dapat menemukan si Kegang. Tetapi kamu menemukannya begitu cepat. Lumayan, sangat bagus. Setelah mendengar ini, Jajang tersenyum dan berkata, "Bos, apakah Anda memuji saya atau perangkat di tangan saya?" Setelah berbicara, dia mengangkat perangkat hitam seukuran ponsel di tangannya. Peralatan pelacak tercanggih di dunia. Selama ada sedikit sinyal dari ponsel pihak lain, Anda dapat menemukan lokasi pihak lain. Henry tiba-tiba mengerti dan mengacungkan jempol pada Jajang. "Oke, bagus sekali. Bos, tolong berhenti memuji saya. Jika bukan karena kemurahan hati Anda dan memberi saya 100 juta, saya tidak akan mampu menghabiskan 10 juta untuk membelinya." Jajang berkata sedikit malu. Ketika Henry melihat kemampuan Jajang, dia tiba-tiba teringat tentang hari ketika 6 pendekar pedang membunuhnya. Mengaku sebagai perusahaan pengawal Feng Yun, dan matanya tiba-tiba berbinar. "Taruh 1 miliar itu bersamamu. Silakan daftarkan 1 untuk perusahaan pengawal. Anda akan menjadi ketua perusahaan. Donald, Sinki dan Su Xian akan membantu Anda secara diam-diam untuk saat ini dan berusaha untuk tidak mengekspos mereka." Ketika Jajang dan yang lainnya mendengar ini, mereka tertegun sejenak, dan kemudian mereka sangat gembira. Mereka memahami bahwa Henry ingin meningkatkan kekuatan anak buahnya secara menyeluruh, dan pada saat yang sama memastikan bahwa dia memiliki pasukan kejutan. "Bos, jangan khawatir. Saya berjanji untuk menyelesaikan tugas ini." Jajang tidak menyangka Henry akan begitu menghargainya. Sudut matanya sedikit lembab ketika dia digerakkan, dan dia berkata dengan tegas. Henry melambaikan tangannya, berbalik dan pergi. Selebihnya adalah urusan mereka dan dia tidak akan mengkhawatirkannya lagi. Pepatahnya tetap sama. Jangan percaya pada mereka yang mempekerjakan Anda. Dan jangan gunakan mereka yang mencurigakan. Ketiga orang itu memandang punggung Henry dengan bingung. Terutama Sinki dan Su Xian. Mereka merasakan kekuatan yang kuat dari Henry dan memperoleh manfaat terbesar. Sifat sebenarnya dari hati Tao, "Bos, kenapa kamu ada di sini?" Ketika Henry muncul lagi, dia sudah berada di perusahaan jaringan Super Zhao Aqiang. Zhao Aqiang tersenyum di seluruh wajahnya, menyajikan teh dan air sendiri, dan bertanya dengan hormat. "Jangan terlalu serius. Apakah aku seseram bosnya? Duduklah di hadapanku." Henry memarahi sambil tersenyum. Zhao Aqiang menyentuh kepalanya dan tersenyum polos. "Bos ini memang luar biasa. Dia berasal dari uang mudah dan bisa memberikannya kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Anda menerima 900 juta dulu. Beberapa hari yang lalu, saya mengatakan bahwa Anda akan mulai membangun perusahaan menjadi platform online terbesar sesegera mungkin. Saya menunggu kabar baik Anda. 900 juta yang dia terima hari ini. Cek itu diberikan kepada Zhao Aqiang." Ketika Zhao Aqiang melihat cek itu, dia sangat tersentuh sehingga dia hampir tidak mau menyerahkannya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Henry masih akan mengingatnya, dan bahkan mengirimkan uangnya secara langsung. "Bos," mata Zhao Aqiang sedikit lembab dan suaranya bergetar. "Ayolah, jangan terlihat seperti ini." Henry memelototinya dan berkata. Zhao Aqiang segera tutup mulut, tetapi matanya berbinar. "Ayo, kemarilah.
Aku ingin memberitahumu sesuatu. Henry memberi isyarat kepada Zhao Aqiang untuk menundukkan kepalanya. Zhao Aqiang segera menurut, dan Henry mengucapkan banyak kata di telinganya. Setelah mendengar ini, wajah Zhao Aqiang mula-mula terkejut, lalu tersenyum, dan akhirnya hampir bertepuk tangan karena kegirangan. "Bos, kamu luar biasa." Setelah mendengar ini, Zhao Aqiang mengacungkan jempol dan berkata kepada Henry, "Aku pergi, dan sisanya adalah urusanmu." Setelah Henry selesai berbicara, dia berdiri dan pergi, tetapi memikirkan apa yang akan dimulai, dia hampir tertawa terbahak-bahak. Zhao Aqiang menyuruh Henry pergi, memegang dua barang yang baru saja diberikan Henry kepadanya. Merasa penasaran di dalam hatinya, mungkinkah itu begitu ajaib? Wang Guoqing telah berada di rumah Shen Zongfeng di kota Bandung selama lebih dari setengah jam, tetapi dia masih belum melihat Shen Zongfeng. Dia duduk dengan tenang di ruang tamu sendirian. Dengan tubuhnya duduk sangat tegak, tangannya diletakkan dengan sangat rapi, dan tidak mengucapkan sepatah kata pun berani kuucapkan, bahkan keringat di keningku pun terhapus begitu saja saat hendak berjatuhan. Saat ini, Shen Zongfeng sedang berada di ruang kerjanya, menulis dengan marah, dan menulis 4 karakter yang kuat dan kuat. Apalagi yang bisa saya lakukan? Bab 238 Wawasan tentang kata. Aku. Sekitar 10 menit kemudian, Shen Zongfeng meletakkan penanya, mengambil handuk dan menyeka wajahnya. Dia menatap orang-orang di ruangan itu dan berkata, "Bingkai dan bawa ke ruang tamu nanti." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan turun. Wang Guoqing mendengar langkah kaki dan melihat Shen Zongfeng turun. Dia segera berdiri dan menatap Shen Zongfeng dengan tatapan patuh dan hormat di matanya. "Dokter Wang, duduk, cepat duduk." Shen Zongfeng melambaikan tangannya berulang kali dari Lao Yuan. Meskipun Shen Zongfeng berbicara dengan tulus, Wang Guoqing tidak benar-benar duduk. Sungguh bercanda. Ini adalah keluarga Shen. Dan saya, Wang Guoqing, bukanlah siapa-siapa. Melihat Wang Guoqing tidak duduk, Shen Zongfeng semakin tersenyum dan menjadi lebih puas. Faktanya, saya baru saja menguji Wang Guoqing untuk melihat apakah dia mengabaikan dirinya sendiri karena dukungan dari bos besar. Dia ingat dengan jelas bahwa hari itu Wang Guoqing dikeluarkan dari perusahaan oleh Henry, tidak mau menerimanya. Dia ingin bangkit kembali, jadi dia mendekati keluarga Shen dan menyatakan kesediaannya untuk bergabung dengannya. Awalnya, dia tidak setuju. Kemudian, putranya bentrok dengan Henry satu demi satu. Dia merasa marah di dalam hatinya. Jadi dia menerima Wang Guoqing. Kerjasama pertama adalah menambahkan semacam tumbuhan ke dalam lini produksi grup Kili. Seluruh kejadian itu sangat sukses pada tahap awal. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Henry tampaknya mendapat bantuan dewa dan menyelesaikan masalah tersebut dengan sangat mudah, mengecewakan mereka. Yang lebih mengecewakan adalah Wang Guoqing juga ditemukan. Pada saat itu, Shen Zongfeng telah membuat persiapan untuk membunuh dan membungkamnya. Namun, pada saat kritis, orang lain meracuni grup Kili dan mengepung Wei untuk menyelamatkan Zhao dan menyelamatkannya Wang Guoqing. Shen Zongfeng mengatur agar Wang Guoqing pergi ke Jakarta. Entah bagaimana, dia disukai oleh bos besar. Dia tidak hanya memberinya uang,
Tetapi dia juga menjadi juru bicaranya menggunakan berbagai metode untuk merebut grup Kili. Pendekatannya bagi Shen Zongfeng tampaknya merupakan pendekatan yang bodoh. Tetapi hal itu ditegaskan oleh bos besar, yang membuat Shen Zongfeng terdiam dan bahkan sedikit marah. Ketika gugatan grup Nancy terjadi, Shen Zongfeng siap menyaksikan kegembiraan dan ingin Wang Guoqing dipukul. Tetapi dia tidak menyangka masalah tersebut akan terselesaikan kedatangan Wang Guoqing yang tiba-tiba. Pada akhirnya, dia memilih metode pengeringan ini untuk menguji sikap Wang Guoqing. Tuan Shen, saya di sini untuk memohon kepada Anda. Setelah Shen Zongfeng duduk, Wang Guoqing berdiri di sampingnya, mengatupkan kedua tangannya dan membungkuk untuk berkata. Shen Zongfeng tertegun, bertanya pada dirinya sendiri, dia menunjuk ke kursi di sebelahnya, memberi isyarat untuk duduk, lalu bertanya, ada apa? Hilangkan campur tangan Henry, kata Wang Guoqing dengan pantatnya di tepi kursi dan tubuhnya duduk tegak. Shen Zongfeng mengerutkan kening ketika dia mendengar bahwa itu ada hubungannya dengan Henry. Mengenai kata eliminasi, Wang Guoqing, menurut saya ini sangat inovatif. Alasan? Shen Zongfeng bertanya dengan sederhana. Dia ingin mengambil kembali perusahaan, dan dia selalu bermasalah dengan perusahaan. Wang Guoqing tidak berani berbohong di depan Shen Zongfeng, dan menceritakan semua yang dikatakan Henry hari ini secara lengkap, bahkan tanpa mengabaikannya detail. Setelah mendengar ini, reaksi pertama Shen Zongfeng adalah dia adalah anjing gila yang akan menggigit siapapun yang dilihatnya. Mengenai insiden grup Nancy, awalnya dia mengira itu untuk membantu Maryam mendapatkan kembali perusahaannya. Bagaimanapun, Henry menyelamatkan nyawa Sutrisno hari itu pertunjukan yang akan mereka tampilkan, pertunjukan yang bagus. Sekarang setelah dia mendengar Wang Guoqing menceritakan keseluruhan prosesnya, termasuk penyuntikan Gunawan Suroso oleh Henry, dan konflik sengit antara kedua pihak, dia merasa ketiga pandangannya hancur dan pemikiran logisnya benar-benar rusak, tidak bisa berkata-kata dan tidak berdaya, tidak mampu membayangkan, dan tentu saja tidak dapat digambarkan. Ketika Wang Guoqing melihat Shen Zongfeng diam, dia duduk di sana dengan patuh, tidak berani berbicara, tetapi menunggu keputusan Shen Zongfeng. Saya tidak dapat membantu Anda dalam masalah ini, Shen Zongfeng akhirnya menolak dengan tegas. Lelucon apa? Anda Wang Guoqing datang kepada saya dalam keadaan tertekan. Jadi saya akan mengambil tindakan. Dalam hati saya ingin membunuh Henry lebih dari Anda. Saya sudah mencoba dan gagal. Jika saya pergi lagi dan orang itu mengetahuinya, kita semua di keluarga Shen akan mati. Ketika Wang Guoqing mendengar penolakan tersebut, hatinya tiba-tiba tenggelam. Kali ini, untuk memohon kepada Shen Zongfeng, dia telah memutuskan untuk menjadi budak Shen Zongfeng dan bersiap untuk mematuhi kata-kata Shen Zongfeng selama sisa hidupnya. Namun, saya sarankan Anda melaporkan masalah ini kepada bos besar. Jika bos besar setuju untuk mengambil tindakan, tidak hanya saya, tetapi orang lain juga akan mengambil tindakan. Pada saat itu, Henry mungkin tidak dapat hidup damai, dan bahkan mungkin tersingkir. Shen Zongfeng tampaknya tidak mampu menahan keputusasaan Wang Guoqing dan membantunya menganalisis situasi yang ada. Setelah Wang Guoqing merenung sejenak, dia mengangguk dan berkata, Guru Shen,
Saya memahami masalah ini. Saya akan kembali dan memikirkannya lagi dan membuat keputusan sesegera mungkin. Terima kasih Guru Sen atas nasihat Anda. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan membungkuk dalam-dalam pada sudut 90 derajat kepada Sen Zongfeng, menunjukkan rasa hormat yang besar. Silakan, saya akan menunggu kabar baik Anda. Setelah Sen Zongfeng selesai berbicara, dia menutup matanya. Wang Guoqing berdiri tegak, mengangguk, dan pergi dengan lembut. Sen Zongfeng mendengar langkah kaki menghilang dan perlahan membuka matanya. Saya ingin menunggu kabar baik. Ini adalah pemikiran dari lubuk hati saya. Saya sangat berharap bos besar akan membunuh Henry dengan marah remeh tentang masalah ini. Tuan Sen, kata-katanya sudah dibingkai. Seorang pelayan membingkai kata-kata. Siapa lagi yang cocok untuk saya? Yang baru saja ditulis oleh Sen Zongfeng dan meletakkannya di depan Sen Zongfeng. Sen Zongfeng melihat 4 karakter yang dia tulis di Liu Gongquan, seorang kaligrafer hebat dari dinasti Tang. Karakter tersebut seimbang, tipis dan keras, bintik-bintiknya tajam dan lurus, tulangnya kuat, dan strukturnya kokoh. Satu-satunya hal yang hilang adalah dia mengejar tren yang menentukan dari prasasti Wei. Tidak cukup, hal ini membuatnya tidak hanya menggelengkan kepalanya, tetapi juga merasakan rasa kehilangan di hatinya karena dia tidak bisa sepenuhnya melepaskan batasan pikirannya dan kendala eksternal. Ketika matanya mengamati setiap kata, dia akhirnya menemukan bahwa kata I dan bagian G ditulis paling konservatif, terutama goresan terakhir, yang sama sekali tidak mengungkapkan kekuatan dominan dari memegang senjata. Mata Sen Zongfeng tertuju pada kata "aku", dan dia mencoba membayangkan ribuan pasukan bertempur dalam pikirannya. Semua orang mencoba membunuh keberanian satu sama lain dan berjuang untuk mencari kehidupan mereka sendiri. Kebanggaan yang belum pernah terjadi sebelumnya berangsur-angsur meningkat. Sen Zongfeng menepukkan tangannya ke meja dengan keras pada akhirnya, lalu melemparkan bingkai kata itu ke tanah, berbalik dan kembali ke ruang kerja, dan menulis 4 kata ini dalam satu tarikan napas lagi-lagi tertawa girang. Ayo semuanya. Semua orang yang membuatku tidak bahagia, akan kusapu mereka ke dalam debu sejarah, baik mereka teman atau musuh. Aku hanya punya diriku sendiri di hatiku. Sen Zongfeng merasa bergairah, dan wajah Henry menjadi semakin jelas di benaknya. Bersambung.